Jadi penandatanganan Kepres yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi ini sesungguhnya kurang akurat atau tidak akurat karena mencampur adukan Nabi Allah dengan Tuhan penyembah berhala. Kristus itu adalah Tuhan penyembah berhala dengan segala macam embel-embel yang aneh dan tidak pernah ditahu semasa hidupnya. Puji Tuhan, Shalom, selamat siang teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini. Kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Nah, pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita semua sebuah video di mana seorang Ustadz Sanihu Munir, ya, kakek tua kita yang satunya teman-teman, sepertinya beliau ini tidak terima ketika Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, akhirnya menekan perubahan nomenklatur libur, ya, dari Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus, ya. Sebenarnya kemarin-kemarin juga saya sudah posting ini seorang Sanihu Munir yang dimana dia membahas soal Yesus Kristus, ya. Menurut dia bahwa Yesus itu sama dengan Isa Al-Masih, sedangkan Yesus Kristus itu adalah buatannya Paulus. Teman-teman, saya akan perlihatkan ini seperti apa yang ada di layar, bahwa jelas sekali dari Detik Jatim, ya, ini Jokowi teken perubahan nomenklatur libur Isa Al-Masih jadi Yesus Kristus, ya. Dan sekarang kita akan melihat saja bagaimana pandangan dari seorang Sanihu Munir, ya, ketika dia sepertinya marah-marah sih saya pikir teman-teman, ya, atau tidak terima lah, ya, tidak terima dengan Pak Presiden akhirnya menandatangani atau meneken soal perubahan nomenklatur ini, ya. Oke, dan kita akan lihat saja apa yang disampaikan oleh Ustadz Sanihu Munir, lalu kemudian nantinya kita akan kita akan membacakan soal perubahan ini, ya. Ini dia, kita lihat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Beberapa waktu yang lalu saya membahas tentang Isa Al-Masih, Yesus dan Yesus Kristus. Oke. Umumnya ada yang mengatakan ya sama lah semua itu. Ada juga yang mengatakan tidak sama. Jauh lagi ditekankan bahwa Yesus bukan Isa atau Isa bukan Yesus. Nah, sekarang saya mengatakan bahwa Isa atau Yesus itu sama. Oke, jadi di bagian ini dulu teman-teman, ya, kita harus ingat bahwa menurut seorang Ustadz Sanihu Munir ini, Isa Al-Masih dengan Yesus itu adalah pribadi yang sama. Ini menurut Sanihu Munir. Cuman saya sih sampai sekarang masih belum mengerti kenapa mereka ini mencoba-coba ingin menyamakan Yesus sama dengan Isa Al-Masih, tetapi sejarah kelahiran dan bagaimana ketika Yesus datang ke dunia itu sangat berbeda sekali, ya, dengan pandangan dari saudara-saudara kita yang beragama Islam, ya. Nah, itu yang pertama, ya. Jadi jelas menurut Sanihu Munir kalau Isa Al-Masih itu, ya, sama dengan Yesus, ya. Oke, lanjut saja, kita akan melihat. Isa Al-Masih dengan Yesus sama. Oke. Tetapi kalau kita sudah mengatakan Yesus Kristus, nah di sini kendalanya. Oke. Mengapa? Kalau dikatakan bahwa Isa Al-Masih itu kan merujuk kepada Isa sebagai nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya? Innamal Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Jadi kita tidak mungkin
menjelajah keluar dari rambu-rambu ini. Bagi kita, Isa Al-Masih adalah Nabi. Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Oke. Jadi ini tetap saja mengatakan bahwa bagi mereka sebagai umat Muslim, ya, kalau maksudnya kalau Isa Al-Masih itu hanya sebatas sebagai rasul atau sebagai nabi. Ya, jadi artinya kalau misalnya udah begini, maka jelas saja Pak Sanihu Munir, kalau kalian mengimani Isa Al-Masih itu hanya sebagai nabi saja atau sebagai rasul, maka itu jelas berbeda dengan Yesus yang kami kenal. Ya, dia adalah Kristus dan dia juga adalah Tuhan. Ya, jadi jelas ya. Jadi sebenarnya beda. Ya, beda. Kalau Anda mengatakan sama, berarti itu ya karena itu pandangan kalian. Ya, tapi pandangan kami sebagai orang Kristen yang mengimani kalau Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, jelas saja berbeda dengan seperti apa yang kalian imani. Ya, oke, lanjut. Nah, saya jadi tergelitik juga ini. Tiba-tiba presiden kita yang tersayang Joko Widodo mengeluarkan keputusan untuk merubah istilah kenaikan Isa Al-Masih menjadi kenaikan Yesus Kristus. Kebangkitan Isa Al-Masih menjadi kebangkitan Yesus Kristus. Padahal Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu adalah dua oknum yang berbeda, atau dua orang yang kemudian dipasangkan atau dicantelkan gelar-gelar yang bertolak belakang. Itulah seperti saya kata tadi. Kalau Isa alaihissalam, Isa Al-Masih itu artinya sebagai nabi utusan Allah. Tetapi kalau sudah Yesus Kristus, itu ciptaan Paulus. Wah. Yesus menjadi Kristus itu pekerjaan Paulus. Semasa hidupnya Yesus tidak mengenal dirinya sebagai Kristus. Karena ketika Paulus mencantelkan Yesus Kristus, maka embel-embel penyembah berhala masuk di situ. Yang lahir tanggal 5 Desember lah, yang anak Allah lah, dan sebagainya. Setara dengan Allah dan sebagainya. Kemudian dikatakan bahwa namanya di atas segala nama. Jadi penandatanganan Kepres yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi ini sesungguhnya kurang akurat atau tidak akurat. Karena mencampur adukan Nabi Allah dengan Tuhan penyembah berhala. Kristus itu adalah Tuhan penyembah berhala dengan segala macam embel-embel yang aneh dan tidak pernah ditahu semasa hidupnya. Di semasa hidupnya Nabi itu ya orang menyebutnya Nabi atau Tuhan, Lord, Kurios, tapi tidak pernah dibilang God. Itulah yang saya sampaikan unek-unek saya pada hari ini tentang keteledoran Bapak Presiden menandatangani Kepres ini. Sekian, Bismillahirrahmanirrahim. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ujung-ujungnya dia sepertinya menyalahkan Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo, ketika sudah menandatangani soal Kepres ini, teman-teman ya. Saya aneh ya dengan Bapak yang satu ini. Yang pertama dulu kita harus ketahui bahwa hari libur yang diubah nomenklaturnya itu adalah yang pertama Natal sebagai kelahiran Yesus, lalu berikutnya hari libur di kematian Yesus Kristus, wafatnya Yesus Kristus, lalu kemudian kebangkitan Yesus Kristus dan kenaikan Yesus Kristus. Jelas saja dulu ini adalah perayaan umat Kristiani, ya. Jadi ini bukanlah perayaan umat Islam. Kenapa saya mau sampaikan ini, teman-teman ya? Karena Sanihu Munir ini adalah seorang Muslim, ya, dan jelas saja dia nggak ada urusan, ya, dia nggak perlu mencampur adukan, ya, imannya dengan iman orang Kristen, ya. Jadi yang seharusnya punya hak soal
nomenklatur yang diubah oleh presiden kita itu adalah kita sebagai umat Kristiani yang mengimani dan merayakan Natal kelahiran Yesus Kristus, wafatnya Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus, dan kenaikan Yesus Kristus, bukannya umat Muslim. Nah, apa urusan seorang kakek tua ini ya mengatakan bahwa ini adalah sebuah keteledoran dari seorang Pak Presiden kita? Ya, kalau menurut pandangan atau sesuai dengan iman kalian memang Isa Al-Masih itu hanya sebagai Nabi Allah, maka jelas saya katakan bahwa inilah bukti kalau Yesus yang kami kenal itu adalah oknum yang berbeda dengan Isa Al-Masih yang kalian kenal. Apalagi Anda mengatakan, ya Sanihu Munir, kalau Yesus itu, maksud saya kalau Yesus Kristus itu tidak mengenal dirinya sebagai Kristus semasa dia ada dunia. Ini Anda ngawur. Dan saya juga sudah membahasnya kalau nggak salah 2 hari yang lalu. Ya, kelahiran Yesus Kristus itu sudah jauh-jauh ribuan tahun sebelumnya dinubuatkan tentang kelahirannya. Dan dijelaskan bahwa dia yang akan lahir, putra yang akan lahir dari seorang perawan, dari seorang perempuan yang belum pernah menikah, dia itu nantinya akan diberi atau disebut nama sebagai penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Dan banyak saya sudah bahas. Dan kemudian di saat para malaikat yang menyampaikan berita tentang kelahiran Yesus, di situ jelas malaikat mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu kenapa Anda mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah buatannya Paulus? Nah, apakah ini bukan termasuk penistaan agama? Bukankah ini sebuah penghinaan? Ya, yang mengatakan bahwa Kristus itu adalah Tuhan atau Allah penyembah berhala. Ya, ini jelas menurut saya sih ini sebuah penistaan agama yang dilakukan oleh seorang Sanihu Munir ini. Tapi apakah orang yang seperti ini akan dibiarkan? Ya, atau bagaimana? Ya, jelas saja dengan apa yang dilakukan oleh Pak Presiden kita ketika meneken ya Kepres nomor 8 tahun 2024 tentang hari libur, dan termasuk di dalamnya adalah perubahan nomenklatur dari Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus, itu adalah sudah sah dan tidak boleh lagi diganggu gugat, dan itu adalah sesuai dengan apa yang kami imani sebagai pengikut Kristus atau orang Kristen. Ya, artinya yang nggak mungkin dong ya yang diikutin itu adalah kebiasaan atau yang diimani oleh orang Muslim, karena keempat hari raya ini, Natal, wafatnya Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus, dan kenaikan Yesus Kristus, itu adalah perayaan di agama kami sebagai umat Kristiani. Dan sebagaimana kami mengimani Yesus itu sebagai Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, maka Anda harus menghargai itu. Ya, Anda jangan ya mencoba-coba masuk kamar kami. Ya. Nah, saya teringat dengan Deddy Corbuzier. Semoga saja Deddy Corbuzier juga menonton apa yang disampaikan oleh Sanihu Munir ini, yang mencoba-coba masuk kamar orang lain. Ya, ini juga nggak sopan namanya. Nah, bagaimana nih Om Deddy Corbuzier? Oke teman-temannya, jadi itu aja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan siang hari ini mengenai Sanihu Munir ini. Kita berdoa saja ya, kiranya Sanihu Munir ini dijamah oleh Tuhan dan dia mengerti apa yang hari-hari ini dia coba bahas di YouTube-nya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.